أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami aqidah wa bi qur'ani imamah wa bi fancasila falsafah wa ja'ala Indonesia ala baldatun thayyibah amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah qudwah sekalian yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita tak terasa sudah mencapai hampir pertengahan bulan Ramadan gitu. Dan bersamaan dengan itu pula saf-saf sholat mulai berkurang gitu. Tapi tidak apa-apa ya, karena mungkin berbagai kesibukan dan yang lainnya dari para jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang masih tetap mengikuti berjamaah bisa terus istiqomah, dan yang belum bisa mengikuti mungkin dimudahkan segala urusannya, dan seluruh amal yang telah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Jamaah qudwah sekalian yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ketika saat muncul perintah puasa, ada hal yang ingin Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabat di kala itu, para sahabat Muslim di Madinah di kala itu, mengenai keutamaan puasa gitu. Mengenai keutamaan puasa ini, sekaligus Rasulullah ingin mengentaskan hoaks yang terjadi di kala itu gitu. Di mana di kala itu Muslim di Madinah diolok-olok ataupun istilahnya menyebarkan hoax bahwa kaum muslim itu tidak mempunyai puasa gitu, dan puasanya mereka itu mengikuti kepada kami gitu, kata kafir Quraisy gitu, seperti itu. Nah, berdasarkan itu akhirnya Allah memberikan perintah sebagaimana yang telah kita ketahui dalam Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, setelah itu bagaimana gitu? Nah, setelah itu kita buka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Saum, kitab ke-30 ya. Di sana Rasulullah menjelaskan bahwa as-siyamu junnah gitu. As-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal, dan seterusnya. Di sini dijelaskan as-siyamu junnah. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dengan kata as-siyam gitu. Ada kata asyam, ada juga saum gitu. Kalau saum ini menunjukkan makna dalam artian menahan, tapi menahannya ini secara umum gitu. Sebagaimana kita ketahui Siti Maryam ketika beliau mengandung Nabi Isa yang kala itu tanpa seorang bapak, Allah memberikan perintah untuk saum ataupun menahan. Menahan di sini Siti Maryam menahan dari segi berbicara gitu dengan orang-orang, sampai akhirnya disuruhlah berbicara seorang bayi itu, yang ini menjadikan salah satu mukjizat dari Nabi Isa gitu.
Nah, itu saum. Nah, kalau asyam ini lebih ke bermakna menahan secara khusus gitu. Saum ini, siam ini bermakna khusus dalam artian ada hal-hal ataupun aturan yang harus kita turuti dan kita laksanakan gitu. Akhirnya menjadikan saum ini, siam ini menjadi sesuatu yang khusus gitu. Nah, kemudian asyamu junnah. Junnah di sini itu bermakna perisai. Gitu. Jadi ada junnah, ada jinnah, dan ada jannah. Kalau jinnah ini jin. Jin itu bermakna yang tersembunyi, Maka dari itu fitrahnya jin ini tersembunyi. Jadi ketika ada hal ataupun sesuatu penampakan atau apapun, berarti itu bukan jin. Mungkin bisa jadi setan ataupun iblis. Itu adalah hal yang berbeda gitu. Jadi jin ini fitrahnya tersembunyi gitu. Kemudian ada jannah. Jannah ini adalah surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu belum kita ketahui dan belum nampak gitu, dan akan nampak mungkin di masa depan nanti gitu. Jadi jinnah dan junnah ini bermakna tidak nampak ataupun belum diketahui gitu. Nah, kalau junnah ini perisai. Nah, berarti bermakna sama juga gitu. Perisai ini bukan berarti perisai yang kita ketahui, tapi perisai di sini tidak nampak. Namun ketika kita melaksanakan saum ini dengan penuh kesungguhan dan juga dengan sungguh-sungguh, maka saum kita ini akan mendapatkan perisai. Nah, perisai ini perisai yang akan ada dalam diri kita dan akan melindungi kita dari berbagai maksiat dan juga berbagai hal-hal keburukan yang lainnya gitu. Nah, dengan junah ini akan membuat hati kita menjadi lebih hati-hati dalam beribadah dan bahkan bisa menahan kita dari berbuat maksiat gitu. Nah, dengan hal itu akan menyebabkan kita menjadi lebih semangat lagi dalam beribadah. Nah, ini adalah salah satu keutamaan dari bulan Ramadan ini, dari saum ini gitu. Kemudian yang kedua, saum ini khusus Allah sendiri yang menilainya gitu. Asyamu li wa ana ajzi bihi gitu. Jadi saum ini khusus aku sendiri yang menilainya gitu. Untuk aku dan aku sendiri yang akan menilainya. Kemudian dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa wal hasanatu bi asri amsalihha gitu. Jadi setiap satu kebaikan, satu amalan itu bermakna 10 kebaikan. Jadi ketika kita melakukan satu amalan, ini akan bermakna 10 kebaikan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, saum ini bulan Ramadan ini mempunyai paket siang malam gitu. Paket apa? Paket untuk menerima ataupun dalam diterima ampunan gitu. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan paket siang malam untuk kita agar kita diampuni segala dosa-dosanya gitu. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini paket siang gitu. Jadi barang siapa yang melaksanakan saum karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat ingin mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu gitu. Dan malamnya itu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan tarawih dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dosa-dosanya diampuni yang telah lalu gitu. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak sekali keistimewaan Ramadan yang harus dibahas dan banyak sekali intinya. Cuman yang perlu kita lakukan, marilah kita sama-sama untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan
niat untuk mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, namun sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk jamaah sekalian yang ingin menitipkan zakat di Masjid Qudwah bisa dititipkan ke Dewan Takmir Masjid Qudwah. Bisa dimulai besok hari gitu. Kemudian untuk Jumat ini akan ada kajian dari Rumah Tahfidz Sigma gitu. Kajian menjelang buka saum. Dan selanjutnya pada ahadnya akan ada lagi kajian yang akan diisi oleh Syekh Ma'mun Abu Samro gitu, dengan tema menggapai kebahagiaan melalui Al-Quran gitu. Sama menjelang buka saum juga. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.